Hadis ini hadis yang disembunyikan oleh Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. حدثنا حذاب بن خالد الأزدي وحدثنا همام وحدثنا قتادة وحدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ ابن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على العباد قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قال قلت الله ورسوله أعلم قال ألا يعذبهم. Telah menceritakan kepada kami Haddad bin Khalid Al-Azdi, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah menceritakan kepada kami Qatadah, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik dari Mu'adz bin Jabal. Dia berkata, pernah suatu hari aku menaiki kendaraan di belakang Rasulullah atau dibonceng dalam suatu perjalanan. Tidak ada pemisah antara aku dan beliau kecuali pelana hewan kendaraan. Beliau memanggilku, wahai Mu'adz bin Jabal. Aku lalu menjawab, aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Kami meneruskan lagi perjalanan. Lalu beliau memanggilku lagi, wahai Mu'adz bin Jabal. Aku menjawab lagi, aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Kami meneruskan lagi perjalanan. Kemudian beliau memanggilku lagi, wahai Mu'adz bin Jabal. Aku menjawab lagi, telah kuterima panggilanmu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, tahukah kamu kewajiban manusia terhadap Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, yaitu menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Lalu kami meneruskan lagi perjalanan beberapa saat kemudian beliau memanggilku lagi, wahai Mu'adz bin Jabal. Aku menjawab, aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, tahukah kamu apakah kewajiban Allah terhadap manusia apabila mereka melakukan perkara-perkara yang aku nyatakan tadi? Maka aku menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Akhirnya beliau bersabda, Allah tidak akan menyiksa mereka. Sahih Muslim hadis ke-43. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, haddatsana Abu al-Ahwasi, Salam bin Sulaiman an Abi Ishaq an Amr bin Maimun an Mu'adz bin Jabal qala kuntu ridfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufairun qala faqala ya Mu'adz tudri ma haqqullahi 'ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa inna haqqallahi 'ala al-ibad ay ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'an wa haqqul ibadi 'ala Allah 'azza wa jalla alla yu'adziba man la yushrik bihi syai'an qala qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas qala la tubashshirhum fayattakilu. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Ahwas As-Salam bin Sulaim dari Abu Ishaq dari Amr bin Maimun dari Mu'adz bin Jabal. Dia berkata, saya berada di boncengan Rasulullah di atas keledai yang dinamakan Ufair. Beliau lalu bersabda, wahai Mu'adz, apakah kamu mengetahui apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Maka Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, sesungguhnya hak Allah atas hamba adalah kalian menyembah Allah dan tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba atas Allah adalah agar Allah tidak menyiksa orang yang tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Lalu Mu'adz bertanya lagi, wahai Rasulullah, tidakkah boleh aku memberitahukannya kepada manusia tentang hal ini? Beliau menjawab, jangan kamu memberitahukannya kepada mereka sehingga mereka bersandar kepadanya. Sahih Muslim hadis ke-44. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Musanna wa ibn Bashar qala ibn Musanna haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah an Abi Hasin wal Ash'athi ibn Sulaim annahuma sami'a al-Aswad bin Hilal yuhadditsu an Mu'adz bin Jabal qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad qala Allah wa rasuluhu a'lam qala ay ya'budallaha wa la yushrika bihi syai'un
قال أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم؟ حدثنا القاسم ابن زكريا حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حسين عن الأسود بن هلال قال سمعت معاذا يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته فقال هل تدري ما حق الله على الناس نحو حديثهم. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna dan Ibnu Bashar. Ibnu Al-Musanna berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Husain dan Al-Ash'as bin Sulaim bahwa keduanya mendengar Al-Aswad bin Hilal menceritakan dari Mu'ad bin Jabal. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, wahai Mu'ad, apakah kamu mengetahui apa hak Allah atas hamba? Mu'ad menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, yaitu Allah disembah dengan tanpa menyekutukannya pada sesuatu apapun. Beliau lalu bersabda lagi, lalu apa hak manusia atas Allah? Jika mereka melakukan itu, maka Mu'ad menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau lalu bersabda, Allah tidak akan menyiksanya. Telah menceritakan kepada kami Al-Qasim bin Zakaria, telah menceritakan kepada kami Husain dari Zaidah dari Abu Husain dari Al-Aswad bin Hilal. Dia berkata, aku mendengar Mu'ad berkata, Rasulullah SAW memanggilku, lalu aku menjawabnya. Beliau bertanya, apa hak Allah atas manusia? Seperti hadis mereka. Sahih Bukhari hadis ke-45. Pada hadis yang ke-43, 44 dan 45 ini dari Sahih Muslim menerangkan tentang hak Allah dan hak dari seorang hamba. Hak untuk Allah adalah hamba harus menyembah Allah, meyakini bahwasanya Allah itu adalah Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah di alam semesta ini. Sedangkan hak seorang hamba yang sudah meyakini, mengucapkan serta meyakini tentang kalimat tauhid ini adalah surga baginya. Tapi menurut di syarah Sahih Muslim, yang dimaksud hak di sini adalah kebenaran. Bahwasanya Allah itu memang benar adanya, surga itu juga hak adalah benar adanya, neraka itu juga hak adalah benar adanya. Dan seorang hamba jika diberi hak untuk masuk surga oleh Allah, maka itu memang benar adanya. Jadi hak di sini adalah berupa kebenaran atau bisa dikatakan kepastian bahwasanya seorang hamba jika sudah meyakini dalam hatinya kalimat tauhid, maka dia berhak masuk surga. Tapi hak di sini bukan artian seperti hak Anda punya hak yang harus dituntut sepenuhnya, bukan, karena Allah itu maha mutlak, tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Jadi hak di sini juga harus disertai dengan amal-amal ibadah jika menginginkan lebih. Sebab sebenarnya masuk surga itu bukan tentang amal kita, bukan disebabkan oleh amal kita atau keyakinan kita. Masuk surga itu karena memang rahmatnya Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, inna rahmati wasi'at kulla syai', seperti itu, bahwasanya rahmat Allah itu adalah meliputi segala sesuatu. Kemudian disangkutkan dengan ayat yang lain, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, jika kalian menghitung nikmat-nikmat kami maka kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Jadi jika kita menuntut hak sebagai karena kita telah beramal atau ibadah, kemudian kita menuntut Allah untuk memasukkan kita ke surga sebab keyakinan kita atau amal kita, itu salah besar. Yang dimaksud hak bukan seperti itu. Tapi memang ini adalah rahmat yang diberikan Allah kepada seorang muslim jika sudah mengucapkan kalimat tauhid dan meyakininya serta beramal ibadah dengan baik. Sebagaimana pernah diceritakan di cerita Israiliyat, seorang hamba yang beribadah selama 60 tahun, tidak pernah bermaksiat, selalu ibadah, tidak pernah bermaksiat sekali, kemudian dia meninggal, kemudian
Malaikat bertanya, Allah menyuruh malaikat bertanya, dia ingin apa? Dia ingin masuk surga dengan amalnya. Kemudian ditimbang antara amal dia dengan nikmat mata saja yang diberikan oleh Allah kepadanya, itu masih kalah jauh, masih lebih berat nikmat mata yang diberikan oleh Allah dengan amal dia. Kemudian dia bertobat dan menyadari kesalahannya, bahwasanya dia masuk surga itu memang karena rahmatnya Allah. Jadi yang dimaksud hak di sini bukan semerta-merta kita bisa menuntut Allah seenak macamnya, mentang-mentang kita sudah yakin kemudian kita menuntut Allah, itu adalah kewajiban Allah kepada kita, itu hak kita, bukan seperti itu. Bukan hubungan seperti itu. Sampai di sini saya kira bisa dipahami. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Zuhair bin Harb haddatsana Umar bin Yunus al-Hanafi wa haddatsana Ikrimah bin Ammar qala haddatsani Abu Katsir qala haddatsani Abu Hurairah qala kunna qu'udan hawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'ana Abu Bakr wa Umar fi nafarin فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا وقمنا وكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني نجار فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب وهؤلاء الناس ورأي فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه قال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستقينا بها قلبه فبشره بالجنة فكان أول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة فقلت هاتان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستقينا بها قلبه بشرته بالجنة فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لإستي فقال ارجع يا أبا هريرة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء وركبتي عمر فإذا هو على أثري فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين ثديي ضربة خررت لستي قال ارجع فقال له رسول الله يا عمر ما حملك على ما فعلت قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستقينا بها قلبه بشر بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم. Pada hadis Sahih Bukhari yang ke-46 ini diceritakan bahwasanya suatu ketika waktu Rasulullah bersama para sahabat, kemudian beliau tiba-tiba tidak ada. Lalu para sahabat panik, tapi yang paling panik adalah Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah mencari sampai masuk ke ladang melalui saluran air seperti seekor musang. Diceritakan di sini, bukan saya menyebut Abu Hurairah musang ya, maksudnya cerita di hadis ini Abu Hurairah menceritakan sendiri keadaan beliau seperti itu. Kemudian setelah Abu Hurairah menemui Rasulullah, maka beliau sangat bergembira gitu loh, karena sudah bertemu dengan Rasulullah. Dan di belakang Abu Hurairah ini juga sahabat mengikuti Abu Hurairah. Kemudian untuk menghilangkan rasa panik para sahabat, Rasulullah memberikan sandal beliau sebagai bukti bahwasanya Abu Hurairah benar-benar telah menemukan Rasulullah. Walaupun tanpa sandal itu pun insya Allah para sahabat sudah percaya. Jika seumpama Abu Hurairah kembali keluar dari kebun itu kemudian memberitahukan bahwasanya Rasulullah sedang baik-baik saja di dalam sana, itu sahabat percaya. Tapi untuk meyakinkan itu Rasulullah memberikan sandal beliau dengan berpesan bahwasanya siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah dan meyakini dalam hatinya
maka dia akan masuk surga. Abu Hurairah diwasiati seperti itu dengan membawa sendal siapapun untuk menyampaikan hadis itu kepada siapapun yang Abu Hurairah temui. Nah, itu seperti itu. Kemudian Abu Hurairah melakukan amanat Nabi, amanat Rasulullah SAW. Kebetulan yang ditemui pertama adalah Sayyidina Umar. Nah, sampai di sini dulu. Ini ulama juga mengambil ibrah dari ini, dari sendal ini, bahwasanya iman, ucapan la ilaha illallah tanpa keyakinan itu masih belum cukup. Ucapan saja tanpa keyakinan dalam hati itu masih belum cukup, atau keyakinan saja dalam hati tanpa disertai ucapan itu juga masih belum cukup sebagai bukti. Nah, seperti ibarat Abu Hurairah ini menyampaikan kabar dari Nabi disertai sandal, bahwasanya ucapan Abu Hurairah memang benar-benar dari Rasulullah, seperti itu, dengan bukti membawa sandal Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika selanjut kepada isi hadis ini, ketika Sayyidina Umar melihat Abu Hurairah membawa sandal, kemudian beliau bertanya kepada Abu Hurairah, apa yang kamu bawa? Kemudian Abu Hurairah menceritakan hal semacam itu. Tiba-tiba Sayyidina Umar marah kemudian memukul Abu Hurairah hingga terjungkal, hingga terjatuh. Nah, karena takut, Abu Hurairah kemudian lari lagi menemui Rasulullah dan diikuti oleh Sayyidina Umar. Sahabat yang lain tidak ikut mengikuti, yang mengikuti hanya Sayyidina Umar saja. Nah, setelah itu Sayyidina Umar memastikan ucapan ini memang benar-benar dari Rasulullah, dan Rasulullah mengiyakan bahwasanya siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meyakini dalam hatinya, maka mereka wajib surga baginya, seperti itu. Tapi mendengar perkataan itu, Sayyidina Umar protes kepada Nabi. Sayyidina Umar ya kan, memang beliau kan memang backgroundnya seperti itu, dan karakternya memang seperti itu. Dan Sayyidina Umar ini memang Rasulullah juga sering mengiyakan Sayyidina Umar. Karena apa? Beberapa kali ucapan Sayyidina Umar ini diiyakan juga oleh Allah. Pernah waktu itu Sayyidina Umar berkata beberapa kali, kemudian turunlah wahyu yang menguatkan pendapat Sayyidina Umar, seperti itu. Jadi Sayyidina Umar ini memang benar-benar teguh dalam pendiriannya. Jika benar, jika nggak setuju ya langsung beliau bilang kepada Rasulullah, ini nggak benar, ini kurang pas ini ya Rasulullah, seperti itu. Memang tegas beliaunya itu, karakternya memang seperti itu sebelum Islam. Nah, karena melihat hal ini yang disampaikan oleh Abu Hurairah ternyata benar, maka Sayyidina Umar protes, jangan begitulah ya Rasulullah. Ibaratnya begini, masa iya mau disampaikan sama orang-orang bahwasanya siapa yang hanya mengatakan la ilaha illallah kemudian yakin dalam hatinya masuk surga. Nah, nanti umat itu gimana kan gitu. Jadi umatnya nanti cuma hanya modal itu saja, akhirnya laya-laya, nggak ibadah, nggak beramal kan gitu, maksudnya Sayyidina Umar. Makanya Sayyidina Umar berani protes kepada Nabi Muhammad. Kemudian untuk protes lagi untuk tidak usah menyebarkan hadis ini kepada para sahabat begitu. Maka Rasulullah mengiyakan pendapat Sayyidina Umar, karena memang seperti itu. Kalau ini dikabarkan pada setiap sahabat, kemudian sahabat meyakini hal itu, maksudnya hanya mengandalkan umat muslim hanya mengandalkan kalimat syahadat dan meyakini saja tanpa amal, tanpa ibadah, kemudian masuk surga, ini juga berbahaya. Maka Rasulullah memerintahkan pada Abu Hurairah untuk tidak menyampaikan hadis ini. Nah, mungkin hadis ini juga salah satu hadis yang disembunyikan oleh Abu Hurairah. Salah satu hadis yang disembunyikan oleh Abu Hurairah. Walaupun mungkin ada hadis lain yang disembunyikan oleh Abu Hurairah, karena Abu Hurairah juga pernah berkata ada beberapa hadis yang tidak disampaikan atau disembunyikan oleh Abu Hurairah. Karena apa? Karena seumpama itu disampaikan, niscaya seluruh umat Islam akan memenggal Abu Hurairah. Nah, ini kan tinggal menjadi tanda tanya besar, itu hadis seperti apa.
Yang pasti Abu Hurairah dilema. Karena apa? Karena kalau nggak menyampaikan itu juga dicela oleh Rasulullah karena tidak menyampaikan ilmu. Tapi di sisi lain jika disampaikan takutnya para sahabat dan kaum muslimin waktu itu salah paham atau tidak bisa mengerti, jadinya menganggap Abu Hurairah aneh-aneh, kemudian sampai memancung Abu Hurairah seperti itu. Tapi di hadis ini adalah salah satu hadis yang tidak disampaikan Abu Hurairah kepada para sahabat, namun tercatat di sini, berarti bocor gitu. Berarti sudah disampaikan, berarti walaupun nggak melalui Abu Hurairah, melalui jalur yang lain kan banyak ini hadis-hadis seperti ini. Berarti itu sudah, hadis ini sudah menyebar seperti itu. Ini yang maksudnya sebagian keterangan tadi ada di syarah Sahih Muslimnya seperti itu. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, salah-salah kata, yang baik itu semuanya dari Allah, yang buruk-buruk itu murni dari kesalahan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.